RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Sama yang lembur gitu. Yuk, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk. Kedatangan saya ke sini. Agak kenceng bisa gak suaranya agak keras? Kedatangan saya ke sini. Iya masalah hutang. Sampai-sampai kita tidak berani tidur di pagi. Utangnya berapa? Ya sekitar ada. Iyalah. 100.000 apa 200.000? Ntar gue yang lunasin dah. Berapa utang lo? 700. Ya. Istrinya mana? Ini. Banyak mana sama ini? Ya udah ntar gue kasih. Ini berapa nih? Nih lo lihat. Berapa nih? Iya dah. Ntar gue yang lunasin utang lo, tenang aja. Yuk, sebelahnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ya. saya Pak Haji Munawir dari Sulawesi Selatan. Ya. Ada pemasuk kedatangan saya di sini. Ya tidak jauh beda dengan teman-teman. Ini untuk ketiga kalinya saya datang. Alhamdulillah saya punya hutang kurang lebih 100 Pak Haji. Ya. 100 juta. Ntar gue yang lunasin utangnya. Tambah dengan permasalahan keluarga yang belum kelar-kelar. Kayak gimana masalah keluarganya? Kebetulan ini saya poligami Pak Haji. Poligami? Iya. Jadi istri lo berapa? Untuk saat ini 2 Pak Haji. Kenapa gak nambah lagi? Rencana tapi Allah belum ridho. Nambah lagi dulu. Masalahnya Pak Haji yang nomor 2 itu tidak mau dipoligami. Bos, emang semua perempuan gak mau bos dipoligami. Tapi kalau udah dikasih duit, mau bos. Ini semua perempuan mata duitan. Betul gak Bu? Oh, gemblung. Yang ketiga Pak Haji, saya punya usaha belum berjalan. Dan setiap saya mau naik. Usahanya apa? Ini Pak Haji, saya punya koperasi belum jalan sama yang kemarin. Kenapa gak jalan? Permasalahannya apa? Belum keluar itunya Pak Haji. Belum lulus uji teknologi Pak Haji. Lo bayar bos, di Indonesia tuh bayar selesai bos. Ya. Betul gak Bu? Coba lo deketin ibu-ibu, kalau lo gak bawa duit gak bakal lo ditendang sama ibu-ibu. Tapi lo sekarang bawa duit, bohong dia gak pada ngintilin. Ini dari tadi gue diikutin orang nih bos. Ibu-ibu. Ibu-ibu bos pada nih ngikutin gue, oke aja gak apa-apa. Ya Pak Haji. Udah lo banyakin duitnya aja dulu ya. Oke. Angsuran rumah belum lunas Pak Haji. Iya, total berapa kebutuhan duit lo? Ntar gue kasih. Berapa kebutuhan duit lo? Maaf Pak Haji. 1 miliar cukup gak? Setengah Pak Haji. Hah? Setengah M Pak Haji. Setengah miliar aja? Iya Pak Haji. Oke, mana? Ambil di tas ini nih. Tuh, yang baru-baru tuh. Ini. Yang itu tuh, iya betul-betul. Yuk, sebelahnya. Ayo. Saya juga punya usaha Pak Haji. Taruh situ. Saya punya mobil kemarin ditarik sama debt collector. Ya iya lo kagak bayar goblok. Si goblok. Lo bayar gak cicilan? Goblok. Nah iya bos. Lo punya istri gak lo kasih bulanan. Misalkan bulanannya berapa ya? 20 juta. Lo gak kasih. Apa lo dikasih lobang sama istri lo? Dikasih lobang gak Bu? Enggak. Herannya lobangnya dipenitiin. Dilakban. Bahkan kalau ditanyain lagi men. Lagi ditanya lagi men. Lagi ditanya lagi men. Men. Akhirnya kena mental block. Makanya saya dari Lombok lari ke sini Pak Haji. Gak apa-apa. Di sini banyak ibu yatim. Lobang semua tuh udah gue periksa. Gak ada yang rapat. Dan
usaha selalu jatuh bangun Pak Haji. Ya iyalah bos. Kalau usaha lo nggak jatuh bangun gue nggak setuju. Gue setuju sama Allah. Gue setuju lo jatuh bangun. Gue setuju. Ntar gue ajarin supaya nggak jatuh bangun ya. Terus sekarang rumah pun tidak ada Pak Haji. Kita numpang. Bos, kalau lo punya duit kira-kira lo bisa kebeli rumah gak? Bisa Pak Haji. Ya iya bisa. Ntar gue kasih nih 1 miliar. Satu orang 1 miliar. Ini baru ada 2 miliar. Iya, Pak Haji. Ngosok gue bawa hari ini 10 miliar. Nggak mungkin lah. Baik 2 miliar dulu. Lo. Gue kasih. Amin. Nggak pakai jaminan. Gue kasih aja tunai. Amin Pak Haji, amin. Gue juga nggak kepake kok bos. Gue Iya. cuman butuh nyawa doang. Makanya- Kurang 2 orang. Lo nggak cocok. Yuk Bapak. Assalamualaikum. Jenjang. Kenapa Jang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, sekarang saya Pak Iman. Satu ya, Pak ya tulis. Punya rumah, punya mobil. Bisa umroh dan haji. Istri baru. Istri dan ini aja. Istri yang lama apa ganti yang baru? Istri Ini anak. Atu aja. Bos syuting apa bos? Kalau yang berantem gitu masuk kamera dong. satu. Gak apa-apa namanya. Bapak mau istri yang lama atau mau yang istri yang baru? Istri lama. Kenapa nggak mau istri yang baru? Kenapa nggak mau istri yang baru? Kalau bapak mau istri yang lama, nggak saya kasih modal 2 miliar. Tapi kalau bapak pilih istri yang baru, saya kasih modal 2 miliar. Sekitar mahal. Makanannya goku. Kuat enggak? Ibu pegang mic, mana minjem minjem. Coba, bapak pilih istri yang lama di sebelah kiri bapak. Bapak nggak saya kasih duit 2 miliar, nggak saya kasih duit. Tapi kalau bapak milih istri yang baru, saya kasih tunai 2 miliar. Pilih yang mana? 2 miliar. Mau aku tinggal pulang. Masa duitan. Pak Haji mancing-mancing aja. Mau tak tinggal pulang. Mata duitan. Dari kemarin 2 miliar mulu. Tak tinggal pulang. Ibu-ibu kan belum tahu sejarahnya bapak nyampe sini, belum tahu. Coba Bu ceritain dulu Bu. Bos, shoot bos. Coba Bu ceritain. Perjalanannya nyampe RDI gimana Bu? Sulitnya bawa bapak dari Solo ke sini Bu. Kondisinya nggak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ini bercerita ya. Bercerita. Ini ceritanya bulan September itu saya tinggal di Pondok Gede. Terus ini bulan September itu dia udah pamit pulang kampung. Katanya mau meninggal di kampung. Kampung saya Solo gitu loh. Lah kapan matinya? Nanti kalau mau mati tak WA. Ada. Nah, berjalannya waktu nggak mati-mati. Saking saya keselnya gitu, ya Allah ya Robi, ini udah tua, kok begini gitu. Dari mobil mewah, rumah mewah, tabungan ada, ludes habis-bis. Mobil keluaran showroom, mobil baru, kalau Bapak mau tahu cerita saya gitu kan. Ini dulu kontraktor besar. Kerjanya di perawatan di Jaya Ancol. Ya, ngerjani hotel wisata Ancol. Ya, nah di situ 97 hancur, kena krismon. Kalau Bapak Ibu mau tahu. Terus saya guru. Setiap bulan apa? Begitu 97 hancur,
rumah kejual, kontrakan kejual, tanah, mobil mewah, segala macam habis ludes-ludes, tabungan nol. Alhamdulillahnya saya masih punya beras jatah. Pak pegawai negeri kan ada beras jatah, nggak kita itu ada bunga-bunga apalah pokoknya segala macam gitu. Itu tetap kita masak, ya kan? Nah, berjalannya waktu anak-anak saya alhamdulillah tuh dia nggak kepengaruh lingkungan yang ke kafe lah, ke perokok lah, enggak. Alhamdulillah anak-anak saya 3, alhamdulillah ada yang S3, ada yang S1. Nah, terus lanjut ini yang pulang kampung. Kalau cerita saya nanti panjang lebar, subuh nggak selesai. Ini ceritanya pulang kampung, terus akhirnya saya gini, saya ngerti RDAY itu sudah dari tahun kapan lah nggak tahu. Cuman kalau saya mau ke sini, waktu itu kan privatnya 10 juta. Namanya guru, kembang kempis, anak kuliah, rumah ngontrak, terus ini minggat, kan, gitu. Berjalannya waktu tahun 2001 dia minta kembali. Saya pikir ya udahlah namanya apa itu Ular bulu, Bapak ya apa Pak Ji itu ular bulu. ular bulu. Entung. Terus berjalannya waktu saya pikir ini apa itu ya udahlah biarpun bagaimana sejahat-jahatnya ini kan tetap bapak ya anakku gitu kan. Nah akhirnya kita balikan, ya itu tadi September itu minta pulang kampung, ada warisan, mau meninggal di kampung, kapan mau mati tak WA. Nah, mau puasa saya ke silaturahim ke sini, ketemu beliau, saya curhat, apa yang jadi unek-unek saya sampaikan. Suruh jemput surga pulang ke kampung. Diongkosin sama Pak Haji. Cuman berjalannya waktu kan saya masih ada kerjaan di sini. Pikir saya gini, oh kerjaan ini saya selesaikan dulu. Jadi saya menjemput surgaku tuh saya udah pekerjaan di sini udah selesai gitu Bapak Ibu ya. Udah selesai. Nah, terus uang itu saya simpen. Tak taruhlah di laci. Truk. Dah. Nanti kalau aku bawa-bawa takutnya nanti ketarik buat jajan buat ini. Jadi saya simpen lah itu uang. Awalnya 2 juta. Terus yang 500 dari sini naik Grab jam 11 malam ke Pondok Gede, terus sama buat jajan, sama buat beli pulsa gitu. Pokoknya tinggal 1.500.000. Saya simpen di dompet, taruh di laci. Lah, kok Sabtu itu tak cari, jungkir balik itu laci-laci enggak ada. Oh ya udah deh kalau gitu. Alhamdulillah anak saya cengkling. Saya lihat, alhamdulillah ya Allah menjemput surga. Adalah ongkos akhirnya jemput surga. Nah, mau ke sini, ongkos kan belum ada. Masa mau ketemu Bapak cuma Mbak Haji, saya pengen ketemu kan nggak lucu gitu kan. Ngumpulin dulu. Sini ada lagi. Di dalamnya. Anak saya ngisi rekening. Alhamdulillah ya Allah. Ki, nanti habis asar pergi ke Pak Haji. Habis asar, mandi, bersih, wangi. Ya. Nggak bisa ngomong. Sebab belum bisa ngomong. Assalamualaikum nggak bisa. Suaranya nggak ada. Nggak bisa. Nah terus sampai sini kemarin udah habis buka. Itu habis buka kita ini turun dari mobil kayak robot. Kayak robot gitu dah. Dituntun. Mau duduk di kursi panjang tadi, udah ini. Dah. Berjalannya waktu jam berapa ting-ting-ting dipanggil lah masuk. Untuk kemarin cuma berdua. Nah, ini kita sampaikan langsung bisa assalamualaikum, langsung bisa alhamdulillah. Dan ini tadi Pak Haji dari bawah ke atas udah jalan sendiri. Udah. Wow, tepuk tangan dulu dong. Wow. Padahal kemarin dituntun dibopong. Gitu. Nah, tadi pagi Pak Haji jam 6 saya tinggal pulang. Nah, ini nggak bawa baju ganti. Nah, akhirnya jam 6 saya pulang sama Mae. Naik angkot apa itu? Kereta. Dan ini kereta ada terus ngepek, saya punya urusan ada di kantor, saya ke kantor sebentar, terus urusan ini.
Dah, balik lagi lah ke sini. Nah, saya bawa ini tetangga, Oh yang mana? ini yang kembar ini. Oh ini. Iya, Oh iya. gitu. Jadi Tetangga di mana? tetangga di Pondok Gede sama-sama pengontrak Oh iya. dan pulang dari sini punya rumah sendiri, Pasti. gitu. Umroh, Hmm. haji gitu. Nah, akhirnya Pak Haji tadi sampai sini asar ya, Mi? Nah, sampai sini asar. Ki, udah makan? Belum. Alhamdulillah bibirnya sudah bisa membuka menutup. Wow, tepuk tangan dong. Oh. Gitu. Terus tadi kencing berapa kali? Bilang, ada. Oh, udah normal kencingnya Pak Haji. Kalau yang kemarin kan sebelum ke sini kan beser. Iya. Beser, sampai nggak terasa ini gitu. Iya. Nah, ini tadi saya coba sama Mas Sopian. Mas Sopian tapi nanti ke atas, ini suamiku, nanti aku coba deh, gitu. Nanti bilang saya, Bu, nanti ditaikin motor. Nah, tadi habis maghrib, saya habis buka, Ki, pakai celana yang ini, jangan yang panjang-panjang. Nanti kalau suruh lomba lagi, ribet, gitu. Jadi dipakein celananya nggak panjang-panjang, Pak Haji, gitu kan. Nah, mesra sekali Pak Haji. Tuntunan. Sama ibu? Iya. Wow. Jadi Luar biasa. dari bawah saya tuntun, terus lihat apa itu sapi, tadi udah saya fotoin, ya. Sapinya ganteng ya, gemuk kan, vitaminnya cocok itu, asinya udah nggak expired, gitu ya. Gitu. Nah, alhamdulillah sampai sini duduk di samping situ, gitu kan. Kalau kemarin kan, gitu. Nah sekarang capek. Oh ya, langsung tadi ke kursi panjang. Enggak ke kata Mas Sofian gini, Bu masuk ke VIP. Enggak Mas, biar lihat situasi dan kondisi. Gitu. Makanya nanti duduk di kursi panjang, alhamdulillah sudah ini. Terus kan kemarin duduknya kalau mau ini kan kayak bayi Iya. ngongkong gitu ya Pak Iya, ya. Ini ngempul. alhamdulillah udah langsung gitu. Udah napak. Udah ngapak. Itulah ceritanya. Mau istri baru? Hah? Pegang mic-nya, pakai mic-nya. Mic-nya dipegang. Hah? Enggak. Enggak. Kalau iya tak tinggal pulang. Gitu. Ya? Hah? Enggak. Oh, pintar. Pak, lihat dulu nih. Ini 2 miliar loh, Pak. Ini 2 miliar. Ini 2 miliar. Kalau Bapak pilih istri baru, dari saya tunai 2 miliar. Kalau Bapak pilih istri yang lama, Bapak nggak dapat duit dari saya. Bapak pilih istri baru apa istri lama? Pak, tak tambahin nih 500 juta nih. Tuh 500. Tuh. Istri baru. Ini 100 juta. Mandiin. Ini 100 juta, ini ada 5 jadi 500 juta. Jadi setengah miliar, jadi 2,5 miliar. Pilih istri baru 2,5 miliar atau pilih istri lama, Bapak nggak dapat 2,5 miliar. Pilih istri baru apa pilih istri yang lama? Kalau istri baru dapat 2,5 miliar. Kalau istri lama Bapak nggak dapat, pilih yang mana? Ayo wani piro? Enggak. Gemblong kata Pak Haji kemarin. Nih, pegang dulu duitnya biar lo pede. Ayo diri dulu, dipegang. Diri, pegang. Yuk pelan-pelan. Pelan-pelan, bisa. Pelan-pelan, bisa. Ya. Gak boleh bantuin. Ya pelan-pelan, yuk pelan-pelan, bisa, pelan-pelan. Kan mau dapat istri baru mesti bisa dong. Pelan-pelan bisa. Nah, sih. Nih, pegang nih, yang ini, nih pegang ini. Tuh, angkat kuat gak? Kuat, ayo, gendong, bopong, gendong. Ya, kasih lihat istrinya. Pelan-pelan. Kuat. Kuat, Pak.
Nih 2 kuat gak? Nih. Jadi bapak madep ke sono ke ibu. Pegangin mic-nya ke bapak, Pak. Coba bapak madep istri. Kalau bapak pilih istri baru, saya kasih duit 2,5 miliar. Kalau bapak pilih istri lama, bapak nggak saya kasih duit 2,5 miliar. Bapak pilih istri baru apa istri lama? Istri lama aja. Kenapa nggak milih istri yang baru? Kan dapat duit nih 2,5 miliar. 2,5 miliar. 2,5 miliar saya kecap. Besok udah dapat lagi. Bapak pilih istri baru gak? Ntar saya kasih 2,5 miliar. Pilih istri baru mau gak? Kalau istri lama kan. Kalau istri lama bapak nggak dapat. Belum dapat. Hah? Belum dapat. Bapak pilih istri baru apa lama? Lama. Ya udah duduk, ayo. Ayo duduk. Ayo duduk. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Itu Bapak Ibu cerita saya, ya kan? Di sini baru semalam. Baru semalam, alhamdulillah perubahannya sudah seperti ini. Begini Pak Haji, Ya. tadi pagi sambil jalan pulang saya kasih tahu anak saya yang di sini. Mama, pokoknya saya Sherlock gitu. Terus Mama ngapain di situ? Di tempat siapa? Udah bapak nggak usah maju-maju udah gitu di situ aja. Ayo. Nah deh. Selonjoran kakinya diselonjorin gak apa-apa. Ya selonjor. Nah ya. Ya lurus. Ya lurus. Ya sip. Gitu mau kok istri baru. Kata bapaknya, cangkemmu. Bener Pak Haji, itu dulu kata-katanya. Betul ya Bu? Betul kayak gitu. Jadi saya ngingetin kata-kata bapak yang kasar dulu ya mulutnya ya. Iya, betul kayak gitu. Cangkemmu. Iya, kata-kata dulu. Makanya gini Pak Haji, maaf ya. Kalau mandi gitu, ini Pak sambil sabun kan, ini yang suka ngata-ngatain saya, ini. Terus ini yang suka kencing di sembarangan. Ini yang suka ini yang suka ini yang suka ini. Gitu. Kalau sambil mandi gitu. Itu. Jadi ya mohon maaf dibilang dosa ya dosa, kadang melampiaskan apa yang ada di unek-unek. Mumpung kondisinya bapak nggak bisa ngelawan. Betul. Kalau kemarin kan nggak bisa. Saya nggak berani. Bapak gagah. Nggak berani. Duit dulu. ada, tenaga ada. Iya betul itu. Kalau sekarang kan duit nggak ada, tenaga nggak ada. Nah iya. Tinggal ibu masukin dia ke dalam panci penggorengan. Di shop. Itu terus mantu saya gini, Mama di situ ngapain Ma? Ke tempat siapa? Dokter apa? Ahli apa? Ini apa? Oh segala macam di pertanyaan si mantu. Anak saya yang perempuan juga kayak gitu. Akhirnya daripada saya panjang lebar gitu udah tutup dah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Saya nggak mau berdebat sama mantu dan anak saya. Jangan. Saya jalanin, Mak. Astri saya ceritakan nih begini. Wis menengah wae. Gitu. Saya tadi sama si Mae gitu. Udah saya diem sampai detik ini. Anak nggak nanya, nggak apa. Udah pokoknya saya sudah bosan ke dokter. Iya. Kan? Ke dokter ini begini, ini. Nah sekarang dokter kan terus dia nggak mau minum obat dari dokter lagi Pak Haji. Gitu loh. Udah bebas nggak mau minum obat gulanya apalah nggak mau. Itu. Jadi udah saya ikhlas lillahi ta'ala. Mamanya nanti mau di sini 8 hari. Terserah apa mau kalian. Gitu. Tapi anak saya nomor 2 belum saya kasih tahu. Gitu yang sering transferin setiap bulan rutin belum saya kasih tahu ini. Gitu sama yang nomor 1. Yang saya kasih tahu cuma yang nomor 3. Sebab berhubung tempatnya di sini kan deket gitu. Bogor. Gitu iya betul. Itu aja Pak Ji. Terima kasih dan mohon obat selanjutnya. Boleh. Itu harapan saya. Ya. Gitu. Kembali sehat, banyak duit, punya mobil lagi,
punya rumah lagi, umroh dan haji. Ya. Siap? Istri baru apa lama? Daripada nanti jawabnya mangkelin, mumpung ngomongnya waras ya, langsung di-cut aja ya. Baru apa lama? Nah, tepuk tangan dong. Ya, Ibu sebelahnya. Hajatnya apa? Tinggi. Ini sebelahnya pasangannya mobil. Iya, mau ngomong apa enggak atau cukup dia aja? Mau ngomong enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang pertama apa yang kedua? Kok aku yang nanya? Ayo. Iya, saya curhat Pak Haji. Ya. Saya istri yang pertama. Istri yang pertama dapat anak berapa? Saya tidak punya anak. Tidak punya anak. Tidak. Sama istri yang kedua dapat anak berapa? 2. 2. Nah, Anaknya Ibu itu ya. Ibu mau curhat apa? Selama pernikahan saya tidak dikasih apa? Tidak dikasih nafkah. Ya. Cuma dikasih nafkah batin saja. Itu yang saya itu kan. Terus saya kalau punya uang, Pak Devi. Gimana Mas Ibu, gimana ayo mau bertanya apa? Saya maksudnya saya tidak dikasih nafkah per hari-harinya gitu Pak Haji. Terus kalau saya ada uang, saya juga bantu dia. Yang terakhir kemarin saya menabung untuk umroh, pun habis saya kasihkan sama dia. Umroh, duitnya habis malah dipakai sama suami. Oke. Terus apalagi curhatannya Ibu, saya dengerin dah. Orang curhat tuh seperti orang muntah. Jadi Ibu muntah saya jagain lah pakai ember. Ntar udah keluar semua saya teplokin ke muka Ibu. Ayo apaan? Saya dengerin. Curhatannya apa? Saya juga rumah belum ada Pak Haji. Saya masih ngontrak. Itu kan saya bayar sendiri. Saya kerja menjahit. Semua kebutuhan saya. Ya. Hanya sesekali saja ya apa yang dikasihkan begitu. Tapi mohon maaf ya Pi. Ya nggak apa-apa. ML-nya setiap hari apa tiap bulan atau tiap minggu atau tiap tahun ML-nya? Tiap hari. Wow. Gelo. Duit nggak ada ML-nya tiap hari. Dasar lo mau kondo. Mau kondo. Modal ondol doang. Mau kondo. Jadi tiap hari tuh ML. Iya. Ibu yang nawarin apa dia yang minta? Sama-sama. Oh dasar lo. Lo juga maruk juga. Gue pikir dia minta terus. Tapi seringnya dia yang minta gitu Pak Haji. Kadang kan saya lagi nggak ada uang terus dia minta terus begitu saya kan maaf kesel juga. Dikasih gak? Jadi kasih. Oke. Iya. Tapi kok bisa mekar alat kelaminnya? Kan gak ada duitnya. Harusnya rapet dong. Ya untuk memenuhi kebutuhan apa ya Pak? Agama itu. Jadi harus ikutin kewajiban gitu. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Perempuan mau gak sih dikasih gitu, gak dikasih duit tapi ML-nya tiap hari, perempuan mau gak sih? Gak mau bos. Makasih Pak Haji. Karena semua kehendak Allah kan, semestinya itu tidak perlu diungkap di sini karena ini bukan 10 jutaan. Itu privasi. Yeah. Allah, ya. Begini Pak Haji alasannya, saya kan di istri yang artinya istri ketiga lah, kan yang pertama kan udah cerai gitu ya. Iya. Ada anak di sana, kalau dia kan keguguran gitu. Nah, saya untuk usahanya ini Kalang Kabut Pak Haji, apa namanya? Usahanya pernah apa? Masnya pernah usaha apa? Itu dagang telur Pak Haji, sampai tanah kejual, ya sawah digadekan, kebun dijual, mobil terjual, motor 2 terjual Pak Haji. Ya jadi. Selain telur pernah usaha apa?
Banyak Pak Haji, saya bisa rangka baja, kelistrikan apa segala macam. Iya, Bagian apa kelistrikan? Apa bagian nyetrum atau bagian apa? instalasi Pak Haji. Oke. Terus pernah apa lagi, kerja apa lagi selain dagang Eh, telur, listrik? Di PLN, di Telkom, Di listrik, di PLN bagian apa? Kamu bagian megang kabel atau bagian iya, apa? terus bidang instalasi listrik. Oh iya. Kalau di Telkom di Bandung Timur itu operator. Saya bisa bawa mobil juga Pak Haji. Driver pernah, wartawan pun sampai sekarang masih. Cuma yang namanya keluarga banyak tanggung jawab Pak Haji, dan saya punya istri kan perawat yang terakhir nih. Tidak ada yang ngomong anak, jadi sesiwa waktu saja itu jadi Oh jadi kamu yang ngomong anak, iya Pak Haji. Sambil kan nanti, istri kamu yang kerja. iya nanti sepulang kerja, Alhamdulillah. nanti sepulang kerja baru saya kerja lagi Pak Haji. Oh iya. Jadi belum mencukupi gitu. Jadi itulah sebabnya. Jadi ngegilirnya berapa hari istri pertama ini, berapa hari istri yang kedua? Ngaturnya gimana jadwalnya? Ya kecuali tanggal merah Pak Haji Alfa. Apa? Kecuali tanggal merah. Tanggal merah jadi libur semua, nggak didatengin. Ya. Oh iya, waras. Ya, kadang itu Pak Haji jujur kan. Suami paling waras. Kebutuhan Pak Jadi Haji. kalau tanggal merah lo nggak ke istri pertama, nggak istri kedua ya? Puasa aja Pak Haji. Hah? Puasa. Bukan lo nongkrong sama gue. Jujur Pak Haji kan kebutuhan Pak Haji, kadang kan satu kota gitu Pak Haji. Jadi habis dari istri kedua atau pertama belum kering istilahnya ke sana lagi. Bolak-balik kadang 3 kali Pak Haji. Iya iya. Jadi kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi susah Pak Haji. Jadi kalau ML-nya belum terpenuhi datang ke istri pertama, kalau belum puas datang ke istri kedua gitu. Ya Pak sekarang maaf ya Pak, gimana ceritanya ya? Nggak apa-apa, ayo. Anggap aja ini semuanya tulalit. Tulang kentut sama kulit. Tulalit. Nanti istri saya tengok di sana gimana? Enggak, udah gue sirep, Udah gue suruh tidur, udah gue sirep. Jujur Pak Haji ya. Udah, sirep. Saya dari misalnya kan cuma 1 kilo. Apa? Dari yang saya tunggu ini istri yang kedua kan penuh rumah. Sementara kasihan dia kan kontrak gitu kan, dikontrakan. Jadi kalau sudah selesai dari sana, saya masih mau ke sana lagi. Belum puas bolak-balik Pak Haji. ML-nya. Iya. Wow. Luar Tapi biasa. sudah menurun Pak Haji. Sudah menurun. Iya. Kalau yang pertama dengan dia dulu kan maaf sehari setengah hari itu 18 kali. Sehari 18 kali ML. Wow. Sekarang sudah menurun Pak Haji, paling 5 kali aja. 5 kali, sehari 5 kali ML. Semalam 5 kali ML semalam. 5 kali. Iya. Dulu pada saat belum nikah sama suami istri yang ketiga itu sehari bisa 18 kali ML. Di Malaysia itu Pak Haji. Wow. Bos, lo jawab jujur bos. Ya. Nanti gua ajarin lo kaya raya dan pulang bawa uang tunai 2,5 miliar. Coba lo jawab. Dari lo lahir sampai lo usia sekarang, ini usia berapa? 45. 45. Dari lo lahir sampai usia lo 45, lo inget-inget bos. Ada berapa perempuan yang udah lo toblos alat kelaminnya bos? Inget-inget bos. Coba inget-inget bos. Ada berapa? Ada 100. Tidak sampai juga Pak Haji. 50? Tidak juga Pak Haji. 25? Tidak juga. Paling hitungan 22? 23? paling hitungan 10-an Pak Haji. Itu kan 10? Iya. Kalau gue keker nih menuju 20 tuh bos. Soalnya lo ahlinya, gue gurunya. Teranjang kita. Diteranjang gitu. Tapi uniknya Pak Haji, maaf Pak Haji, uniknya di antara 3 itu dia yang paling kencang Pak Haji. Paling kencang, wow. Orang Jawa Timur Pak Haji. Jawa Timur. Ponorogo dia ya. Ponorogo. Iya. Kalau Berarti lo kalau ML sama istri lo ini, yang lo ML sebenarnya bukan istri lo kalau lo tahu. Sampai lo kuat 18 kali semalam. Kok bisa Pak Haji? Yang lo itu
persetubuhin, yang lo setubuhin sebenarnya itu reok. Kaget apa dulu? Aku dengar jawab. Kira ikut di ladang. Bos, kalau semangat bener sih bos pengen ke RDAY. Dari mana rumah lo? Sulawesi Selatan Pak Haji. Dari Sulawesi Selatan. Kalau mau maksain ke RDAY, apa sih kalau gue boleh tahu yang bikin lo mau ke RDAY? Ya. Jauh, belum biaya. Ya. Kalau mau, apa yang bikin lo? Saya prihatin Pak Haji dengan yang apa yang tadi dikatakan dia tuh. Saya tuh dituntut tuh tanggung jawab. Sementara istri saya itu bukan berarti nggak nyuruh kerja. Masa keterikat, masa saya seorang laki-laki ngomongin sama anak terus saja gitu Pak Haji. Yang kedua sering dapat serangan-serangan gaib. Itu pernah. Yang diserang gaib bapaknya apa ibunya? Saya dengan istri yang dengan anak di yang. Jadi bapak sebagai suaminya Iya. sama istri yang ketiga Iya. diserang gaib. Iya. Kayak gimana serangan gaibnya Pak? Itu kami dapatkan di belakang rumah itu setelah anak kami masuk dan kami bersama masuk rumah sakit, ada ayam hitam dimasukkan dalam kantung plastik sama botol aqua dengan serbu-serbu bekas kayu, kan ada sedikit konflik. Itu baru ketahuan setelah seminggu kami keluar dan itu saya amalkan ilmunya RDAY. Apa yang dipraktekin ilmu RDAY Pak kalau boleh tahu? Itu celana dalam disimpan di sudah dipakai 9 hari disimpan di pintu dengan air cebokan. Dan ini alhamdulillah bukan saya nikmati Pak Haji. Keluarga dan teman-teman yang praktek justru dia lebih mendapatkan manfaatnya daripada saya sendiri. Oke. Iya. Dan masih banyak yang kami praktekkan dari ilmu RDAY bermanfaat sekali Pak Haji. Ilmu coleknya apanya kan. Dan permasalahan yang sangat signifikan sekarang Pak Haji itu anak saya dari istri pertama itu membenci saya. Karena merasa. Sama istri yang pertama dapat anak berapa? 2. Sudah kuliah di kedokteran perempuan. Sama istri yang pertama, ya. Sama istri kedua nggak dapat. Keguguran di Malaysia. Ya nggak dapat. Sama istri yang ketiga dapat anak? 2. Bapak kan masih bisa dia bunting. Kalau saya lihat masih bisa kalau ibu mau bunting bisa Bu. Susah sekali. Katanya. Gampang Pak. Jadi Bapak jangan ML sama ibu, tapi ibu ML sama bandot saya. Saya punya hajat Pak Haji. Dan saya syukur Pak Haji punya istri seperti dia. Bapak bersyukur punya istri kedua ini. Pak, semuanya bersyukur tapi ini yang tegar sekali. Bahkan dia yang menganjurkan untuk beristri lagi. Tapi atas inisiatif dia, pilihan sendiri dia. Oh Bapak disarankan untuk nikah lagi yang keempat. Yang penting adil. Yang penting? Adil. Adil. Nah, tapi kan saya itu karena istri saya yang ketiga ini tidak mau lagi punya anak. Cukup 2 karena sudah disesar. Tipis dia punya rahim. Takut. Sementara saya berkeinginan punya anak banyak. Saya kan terakhir Pak Haji. Ya. Bapak berapa bersaudara? 10 mati 2 tinggal 8. Oke. Kenapa Bapak nggak nambahin lagi? Ya belum, ini sementara PDKT sama orang Jawa Timur lagi. Wow. Luar biasa. Semangat. Pak, Bapak harus jangan kalah sama Bapak ini. Dia nggak pegang duit aja. Tepuk tangan. Bos, man. Sorot man. Man, ayo tepuk tangan Pak, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ini pengobatan apa ini namanya? Aduh. Pengobatan gak waras. Orang sakit bisa tepuk tangan. Karena dia dukung lah. Tapi kalau untuk yang istri yang ketiga gak berani. Bisa-bisa dipotong saya punya barang. Keras dia orang Bugis. Oh jadi Bapak mau kawin lagi yang keempat. Istri yang ketiga gak mau. Gak boleh. Iya. Gak ngizinin. Boleh saja tapi dia tinggalin saya. Bapak mau tahu gak caranya menaklukkan istri ketiga? Pasti tahu mau Pak. Hah? Mau tahu. Tapi nanti kedengeran pemirsa lagi live. Kalau nggak lagi live. Aduh jadi kedengeran sama istri saya dong. Iya jadi Bapak nanti privat khusus. Bapak paksain privat khusus. Ada tamu RDAY Pak. Istrinya 10. 10-10-nya akur.
Ya. Istrinya 13. 13-13-nya akur. Bahkan nih yang ada di luar negeri istrinya 24. Tinggal satu rumah. Cara menaklukkannya ada Pak di RDAY. Cara menaklukkan istri pertama, istri kedua, istri ketiga ke istri keempat. Ada caranya Pak, ada tekniknya. Minta izin, Hanya ada di RDAY. meminta izin dulu sama dianya Pak Haji. Apa diizinkan nanti 10 juta untuk privat Pak Haji? Ya Bapak nanti enaknya kalau kita privat khusus Pak. Kita ngobrolnya cuma berdua. Nih ibu ini pernah sekali ya Bu ya. Pertama ya 4 mata kita ngobrol. Sampai jam 11 malam. Saya niat bulan ini Pak Haji untuk privat 10 juta. Iya Bapak paksain privat khusus yang 10 juta. Nanti Bapak saya ajarin. Bapak kaya raya di Sulawesi Selatan. Bapak yang paling kaya raya. Ntar saya ajarin. Amin pasti. Kalau gurunya kaya, muridnya harus kaya. Ya. Dan Bapak penghasilannya tunai 10 miliar. Jadi Bapak gak kemana-mana, ntar saya ajarin. Tapi kan ini kan khusus Pak. Jadi kita gak enak karena ini kan lagi diliput. Kalau privat yang 2 juta begini gabung gak enak. Ngomong-ngomong istri saya Pak dengar gak? Enggak denger. Udah saya sirep. Tadi udah saya cabut alat kelaminnya. Oke? Yuk Ibu. Yuk pinjem mic-nya Bu. Yuk. Assalamualaikum. Ya. Pak Haji. Tadinya saya lihat acara Lihat apa? acara tayangan dari Pak Haji itu dari YouTube. Ya. Terus ini kakak saya sebenarnya. Terus kapan ya bisa ke sana gitu kan? Kebetulan Bu Endang kesini Pak Haji. Bu Endang. Bu Endang. Oh ya. Cerita terus saya bilang saya ikut dong Bu Endang gitu. Karena memang sejak saya menikah, sejak saya cerai itu nggak dikasih apa-apa sama sekali. Nggak gonok ini, nggak uang susu, uang beras juga nggak sama sekali. Jadi berdiri betul lepas kayak orang dilempar aja gitu. Padahal dia tuan tanah, orang Kebumen, tuan tanah, punya pom bensin 3 Pak Haji. Terus? Tapi saya jadi dendam Pak Haji. Karena anak-anak Dari perkawinannya dapat anak gak? dapat 2. Oke, ikut ibu apa ikut bapak? Tadinya direbut dia semua, tapi ayah saya bilang, udah biarin aja, nanti anak itu akan mencari ibunya gitu kan. Ya udah saya ikhlasin aja, tapi betul pada saat SMP yang gede SMP kelas 1, yang kecil SD kelas 5 kalau nggak salah. Itu dia pulang sendiri ke tempat neneknya. Nah sekarang ibu pertanyaannya apa ke saya? Malam ini pertanyaannya apa ke saya? Dia pernah mendoakan saya nggak akan kawin selamanya. Memang saya sampai sekarang nggak menikah Pak Haji. Ibu mau nikah lagi apa enggak? Enggak, karena sudah 60 tahun. Bisa Bu, kita cari suami yang umurnya 90 tahun. Jangan Pak Haji. Nanti ibu kalau ML-nya gaya 69. Ibu gaya 6, yang lakinya gaya 9. Kan 60 tahun. Iya. Suaminya 90 tahun, jadi ML-nya gaya 69. Dia bilang karena saya meninggalkan rumah, jadi saya nggak dapat gonok gini, nggak dapat apa-apa. Cuman janji sama anaknya. Jadi pertanyaan ibu sekarang apa malam ini? Sekarang itu nggak ada pekerjaan sama sekali Pak Haji. Terus saya pengen ikut Bu Haji, pengen didoain gitu. Saya punya kerjaan. Ya doanya apa? Ibu pengen apa doanya? Saya bikin kue-kue Pak Haji. Kue apa? Ya kue pesanan gitu. Terus berhenti karena ya nggak tahu lama-lama nggak ada yang pesan. Terus anak saya yang pertama itu belum menikah, yang kedua sudah menikah di Australia karena dapat orang Indonesia yang tinggal di sana. Ibu nikah anaknya 2, nomor 1 laki perempuan. Laki. Nomor 2. Laki-laki. Dua-duanya laki-laki. Sekarang yang nomor 1 tinggal di mana? Nomor 1 sama saya sekarang. Karena belum menikah, karena dulu pernah menikah itu kawin lari gitu Pak Haji. Itu saya bilang. Yang kedua sekarang tinggal di mana? Di Australia, tapi sudah punya anak 2. Cuman
aku lagi pas-pasan mama aku nggak bisa bantu Boleh. gitu. Jadi ibu sekarang maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Saya pengen yang gede ini kan juga kerjaannya berhenti juga Pak Haji. Saya juga berhenti gitu. Saya juga ikut ikut kerja sama adik ipar saya jual beli besi tua itu Pak Haji. Tapi mandek juga. Jadi saya udah nggak punya uang apa-apa lagi Pak Haji. Ya boleh, ntar diajarin ya. Yuk sebelahnya, ntar saya ajarin. Yuk sebelahnya. Saya Sri, Assalamualaikum semuanya Pak Haji. Kerjaan saya memang 1 tahun lah, 1 tahun ini berhenti. Kerja apa? Main besi juga. Main besi. Main besi juga, main besi tapi Maksudnya ibu beli dari pabrik yang bangkrut, besinya ibu Iya. beli, dari mana hanggarnya ibu beli. dari mana? Nanti ibu Yang terakhir masukin kemarin lagi dari ke Cirata. bandar. Nanti bandar baru jual ke pabrik gitu. Iya. Bisa begitu, bisa langsung juga. Memang setiap tahun tuh memang ada. Berarti ibu namanya makelar besi bekas, betul? Iya. Ya, rata-rata tinggal di Bekasi ibu ya. Iya, Makelar sama besi ipar, bekas ya. Pak. Jadi kan ipar Madura jadi join. Iya. Nah, saya Ya juga maksudnya makelar besi bekas rata-rata tinggalnya di Bekasi. iya, Belum 2 ada tahun yang tinggal. terakhir ini bagus Pak Haji sebenarnya. Tapi Iya kaya tapi di Bekasi, nggak ada yang tinggalnya Iya. di Menteng kan? Nggak ada. Nggak ada. Setiap kali kemarin tuh bagus-bagus 2 tahun ini tuh bagus, tapi Sekarang lagi terjun bebas bu. meleset semua Pak. Ya. Dari 2 tahun lalu. Ya. Dapat saya dapat ditikung gitu aja masalahnya. Jadi ya udah karena Krismon juga jadi rumah terjual, mobil terjual. Sekarang pertanyaannya apa ibu ke RDAI Ya, jauh-jauh? pengen sukses lagi Pak Haji. Suksesnya kayak gimana? Maju lagi kayak dulu. Kayak gimana Jadi tuh bisa dulunya? punya rumah lagi. Lancar lah gitu Pak Haji. Nah, ibu ada suami apa enggak? Enggak, saya juga cerai. Dapat anak berapa? 1. Laki perempuan? Laki, kerjanya di Bali. Nah sekarang ibu tinggal sama siapa? Sendiri Pak Haji. Oke. Nah ibu tinggal sama? Anak. Anak. Oke. Iya, karena anak saya 1 di Bali. Ibu usia 60 tahun. Ibu usianya? Kan kembar Pak Haji. Oh ini kembar. Oh iya. Beda 7 menit. 7 menit. Ya. Tapi alat kelaminnya kok lebaran dikit ya? 1 plasenta. 1 telur. Ya. Jadi ibu hajatnya harus sukses ya. Iya. Tahun ini ya, bulan ini ya. Boleh, ntar saya ajarin. Yuk, mbaknya. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Yuk, agak kencengan. Nama saya Mariati dari Lombok. dari Lombok. Kesini sama siapa? Suaminya mana? Yang ujung. Apa sehari-hari kegiatannya? Kegiatan saya jual sayur Pak Haji. Matang apa mentah? Mentah. Mentah. Jatuh bangun Pak Haji. Jatuhnya kayak gimana? Bangunnya kayak gimana? Saya belum lihat. Coba praktekin dulu dong. Jatuh dulu dong. Jatuh dulu. Larisnya luar biasa larisnya Pak Haji. Tapi sayurnya habis. Duitnya habis. Duitnya habis. Utangnya aja yang kelihatan gitu Pak. Sayurnya habis. Duitnya habis. Tapi bon utangnya nongol. Emang begitu Bu. Terus setelah kawin sama suami ini, saudara-saudara ndak ada yang Setuju. setuju. Gue juga gak setuju kawin sama lu. Hinaan banyak, tetangga-tetangga Apa? ndak ada hinaan banyak. Hinaan? Iya. Iya, aduh. Juga begitu, Pak. Lo ketemu di mana ini orang? Ketemunya di mana? Pak Haji, sekarang ini habis. Ya deketin mic-nya, gimana? Dulunya ndak begitu Om. Dulunya gak begitu, dulunya begitu. Begono. Sekarang, Dulu gimana? Dulu gimana, sekarang gimana? dulu kan dia supir Pak. Dulu supir, bawa mobil apa? Dia bawa mobil Grand Max, mobil sayur muat-muat. Oh mobil pickup. Ya. Terus ibu bisa kenalnya di mana?
Apa dia pas lagi Dia istirahat? Apa dia pas lagi apa? dulu ya tempat saya tumpah. Oh, ibu numpang sama mobil dia. Ya pantesan ibu numpang ya ini ditumpangin sama dia. Dasar lo nggak merugi lo. Ditumpangi ganti. Iya, ibu kan numpang sama dia ditumpangin. Itu namanya laki-laki nggak merugi, Bu. 2005 tuh Apa? mau ke sini ke RDAY. Dari 2005. Saya buka YouTube Pak Haji ada yang nongol Pak Haji enggak ada. Apa? Saya buka YouTube kenal Pak Haji dari YouTube Pak Haji. Oh, kenal saya dari Ya, YouTube. Jadi yang nonton di YouTube ibu dulu atau bapak dulu? saya dulu Pak Haji. Ibu dulu. Ya, mungkin yang ini jalan keluarnya saya bilang utang kita numpuk saya bilang gitu bapaknya. Ya. Jadi kalau rata-rata Bu, orang yang dagang, barangnya habis, duitnya habis, utangnya nambah, penyebabnya cuma satu. Sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Jadi orang yang sholat ba'diyahnya bolong-bolong, punya motor, motor cicilan. Punya mobil, mobil cicilan. Setengah Ya, punya rumah, rumah cicilan. Punya suami, suami pecicilan. Jadi kalau motor cicilan. Kalau mau motor cicilan. Mobil cicilan. Rumah cicilan. Kalau punya suami pecicilan. Tapi alhamdulillah Pak Haji. Gak apa-apa ya bos. Humor. Biar gak ngantuk. Alhamdulillah Pak Haji seumur-umur enggak pernah pegang Quran. Ibu. Ya, tapi sudah saya jalanin bangun tengah malam itu saya simak videonya Pak Haji. YouTube-nya Pak Haji. Saya jalanin sebentar itu. Saya di rumah, bapaknya yang pasar gitu. Saya jalanin di rumah. Enggak sampai 1 minggu kayak ada yang nuntun Baca Qurannya. Lancar, wow, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Air cebokan itu. Cebokan alat kelamin ibu apa alat kelamin suami? Alat saya Pak Haji. Gimana ceboknya? Saya belum pernah lihat ibu cebok. Iya ceboknya gimana ceboknya? Mesti ada tutorialnya dong. Pegangnya. Cewek-cewek di depan rumah Pak Haji. Sambil ngomongnya apa? Ada tetangga yang nggak suka kan itu. Tau-taunya nggak lama meninggal Pak Haji. Jadi kalau bapak dan ibu ada orang yang sirik sama bapak dan ibu. Gampang kalau mau bikin dia mati. Gimana caranya? Air cebokan alat kelamin kita disiramin di depan. Nanti dia langsung mati pelan-pelan. Minimal sebelum mati orangnya, mati dulu alat kelaminnya. Sambil saya minum juga itu Pak Haji. Air cebokan saya sendiri. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya apa nih jauh-jauh dari Lombok? Dari mana? Lombok. Lombok. Jauh-jauh dari Lombok apa? Jauh-jauh dari Lombok. Pengen gini lah. Pengen lunas utang. Pengen punya uang Pak Haji supaya enggak dihina sama saudara. Iya. Enggak gitu. Kalau kita nggak punya uang, pastilah saudara menjauhi kita. Tapi kalau kita punya uang, saudara pada datang, pada pinjam. Benar Pak Haji. Pada pinjam. Tidak punya apa-apa sama sekali Pak Haji. Tapi kan ibu masih punya alat kelamin. Masih ada gak alat kelaminnya? Masih ada gak alat kelamin ibu? Mana buktinya mana? Mana? Gak apa-apa ya bos, humor ya bos. Bos belum pernah nonton YouTube saya? Belum pernah? Bos udah pernah nonton YouTube? Ya, Belum pernah? pernah saya tonton, Oh. makanya langsung saya berangkat. Oh. Tapi di jalan menuju Pak Haji ini betul-betul berat rintangan. Perjuangan. Iya. Semua rata-rata yang mau ke RDAY berat semua, nggak ada yang enteng. Semua butuh perjuangan Pak. Tapi kalau udah masuk ke sini,
Langsung cair tunai Pak 10 miliar. Di kampung sendiri saya ditipu sama calo. Iya. Berangkatnya ke sini. Bapak masih mending ditipu sama calo. Iya. Saya ditipu sama tamu. Tamu RDAE nipu saya. Aduh. Terus yang kedua. Datang ke sini ngerenge. Tahu-tahu duit saya lepas ke dia. Yang kedua di rambutan. Di kampung rambutan. Iya, terminal. Terminal. Diambilin 750 berdua. Tadi. Tadi malam. Oh Bapak nyampe kemarin malam. Iya. 3 hari 3 malam baru nyampe ke rambutan. Oh Bapak naik kapal laut. Iya. Kapal laut. Iya, kapal laut. Kapal laut. Iya. Kenapa ibu nggak jadi bajak laut aja? Kan ada lagunya Bu. Nenek moyangku seorang pelaut. Punya senjata di bawah perut. Dapat menegang, dapat mengerut. Sekali tembak, perutmu gendut. Itu. Tapi alhamdulillah Astagfirullahaladzim. Itu lagu kebangsaan RDAY. Nenek moyangku seorang pelaut. Punya senjata di bawah perut. Dapat menegang, dapat mengerut. Sekali tembak, perutmu gendut. Tapi alhamdulillah Pak Haji, semua rintangan itu ada hikmahnya. Saya bisa berlangsung bertatap muka dengan Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Oh. Jadi rasa lelah, rasa capek itu Hilang. terbayar dengan Pak Haji. Walaupun Pak Haji ngomongnya kadang jorok ya. Ya. Sebenarnya saya sedih, nangis. Apa? Saya sedih. Sedih. Karena bisa bertemu dengan Pak Haji. Iya. Bapak sedih, saya keberat kencing. Tadi malam saja saya lihat Pak Haji jalan ke sana, saya bilang alhamdulillah. Lihat Pak Haji aja saya sudah betul. Baru lihat gue doang. Iya. Pantesan gue ngaceng tadi malam. Lo yang liatin gue ya. Gelo lu. Pak, saya mau ke sini itu 2 kali. Hari pertama saya pulang lagi. Pangan mic-nya mana? Minjem mic-nya. Nih, pinjem mic-nya Bapak. Minjem mic-nya Bapak. Ya nggak apa-apa, ayo. Saya mau Perjuangan, coba Bu, perjuangan. Mau ke RDAY, perjuangan. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dong. perjuangan mau ke RDAY itu sudah bertahun-tahun. Nah kemarin kebetulan saya udah pensiun di rumah sendiri. Saya mau ke sini sampai 2 kali. Di jalanan pertama kali katanya nanti Bu naik nomor sekian. Saya diturunin di jalan. Begitu saya tanya sama orang, Pak kalau ke alamat ini, loh Bu itu mah naik kereta. Kalau dari sini jauh. Akhirnya kok dengan berat hati saya pulang. Saya pulang, hari kedua itu saya paksakan berangkat lagi naik kereta. Naik kereta berjubel-jubel, berdiri di depan pintu. Alhamdulillah hujan gede sampai sini. Ketemulah Pak Haji. Habis maghrib sampai jam 11. Itu rezeki saya kemarin pertama kali Pak. Jadi ibu tuh diturunin, suruh balik lagi. Jauh Bu, naik kereta jauh, naik kereta aja Bu. Dulu naik mobil ya, di kampung rambutan. Dari kampung rambutan. Tapi nggak apa-apa Pak. Nanti pasti saya ajarin, nggak mungkin nggak. Pasti saya ajarin ya. Gitu, nanti saya ajarin. Nah rencananya ibu mau pulang kapan sama bapak rencananya? Saya ingin kalau bapak Mau setahun apa mau 10 tahun? Atau mau sebulan? Boleh, ntar tinggal di sini ya. Ntar saya siapin kamarnya, tinggal sebulan ya. Gitu. Kayak orang Riado aja. Bapak apa sehari-harinya di Lombok misalkan? Hah? Yang selalu datang ke rumah menagih. Kita bilang besok, dia tidak mau besok. Sedikit-dikit mau main pukul. Pak, emang kalau orang punya duit seperti itu. Makanya Bapak di RDAY ngumpet. Di sini ngumpet. Iya. Nanti Bapak nggak sampai 30 hari Pak. Bohong nggak cair 10 miliar. Amin, amin. Jadi Bapak kalau tidur
harus masuk ke dalam selakangan istri. Bisa gak? Ngumpet. Makanya saya lagi ke rumahnya Pak Haji. Dikejar-kejar terus. Makanya bapak ngumpet di selakangannya istri. Nanti bapak gosok alat kelamin istri. Bapak tahu gak Aladin? Yang digosok apa Aladin? Pak minum dulu. Minum dulu. Biar sehat. Nah, pelan-pelan. Di kantin nanti dibikinin susu kambing gratis. Mau tidur sama bangun tidur. Ciri-cirinya bapak sehat tuh Bu. Kalau bangun tidur alat kelaminnya berdiri kayak tiang bendera. Nanti tinggal saya beliin bendera merah putihnya. Bukanya jam berapa? Misalkan bukanya jam 12 ya jam 12. Bukanya jam habis asar. Habis asar. Gak apa-apa, sehat. Boleh. Alhamdulillah. Oke. Ya boleh. Begini kan Pak, penjelasannya caranya di YouTube. Kalau ada itu tai lalat tadi di Kemalauan Pak Haji. Dengar-dengar kurang ya gimana gitu cara untuk mengatasinya. Tai lalat di alat kelamin itu menandakan utang kita nggak akan bisa lunas sampai mati. Jadi kalau bapak ada tai lalatnya di alat kelamin, utangnya nggak akan lunas. Kalau udah lunas, top up. Kalau udah lunas, take over. Kalau udah lunas, ngutang lagi. Begitu aja. Ya jadi kalau, coba ibu buka dulu alat kelamin ini, periksa dulu. Ya kan nanti saya bagian survei. Nyalain dulu apa? Di itu apa? Di biar terang. Jadi ciri-cirinya kalau utang gak akan lunas-lunas, ciri-cirinya satu, di alat kelaminnya pasti ada tai lalatnya. Dua, di teteknya pasti ada tai lalatnya. Ketiga, dia belum ngawinin anak kandung, dia udah jadi saksi pernikahan orang lain. Bangun kuburan, dia belum nikahin anak, dia udah bangun kuburan. Kuburan orang tuanya, kuburan pamannya, kuburan adiknya, kakaknya nggak boleh. Belum nikahin anak, bangun rumah. Bedah rumah, rumahnya dibongkar. Atapnya dibongkar, bangun nggak boleh. Apalagi ya? Ya itu, jadi nggak akan kawin-kawin. Nggak boleh. Nanti diajarin. Kalau diterangin bisa 2 jam, 3 jam. Ini soalnya udah jam 10. Jadi rata-rata perempuan kalau masih gadis udah punya rumah, dia nggak akan kawin. Ya, tapi gimana caranya biar kawin? Gimana caranya biar utangnya lunas? Nanti diajarin. Ada tolak balaknya, nanti saya ajarin. Kenapa Pak Haji nggak mau ngajarin sekarang? Butuh waktu 2 jam, ini kan udah jam 22, udah jam 10. Kasihan nggak ada yang nanya. Nanti di kesempatan lain tadi ajarin. Kalau Bapak privat yang sedekah 10 juta, kita bisa ngomongnya berjam-jam. Dulu Ibu, berapa jam Bu kita ngomong berdua Bu? 4 jam. Enak Pak, ngebahasnya juga enak. Saya lagi fokus sama Ibu. Nggak ada pertanyaan dari sini, nggak ada pertanyaan dari sini, nggak ada pertanyaan dari sini, nggak ada. Nah ini kan saya lagi nanya, Bapak lagi nanya. Saya baru jawab Bapak. Nanti Bapak itu nanya, maksud nggak dijawab? Kasihan dong. Nanti Ibu ini nanya, maksud nggak saya jawab? Nah paling enak kita privat khusus yang khusus aja. Nah kalau Bapak setuju, besok tanggal 17 Maret saya bikin acara privat khusus gratis. Bapak jangan pulang ke Lombok, Bapak jangan pulang ke Sulawesi Selatan. Ibu juga jangan pulang
Begini Pak Haji. Jadi ngomongnya fokus. Tanggal 17 Maret jam 12 siang. Privat khusus gratis. Syaratnya cuma satu. Boleh ikut privat gratis, khusus gratis. Bapak harus udah apa? Subscribe. RDAY TikTok, RDAY YouTube, RDAY Instagram. Bapak subscribe dulu. Nanti dilihat Bapak boleh masuk. Boleh. Satu pertanyaan aja. Kan gratis. Karena kan yang datang besok ada bupati. Ada wali kota. Ada kapolda. Ada bintang 3, ada bintang 2. Ada Pak RT nih, Pak RT nih. Sedikit Pak Haji. Pertanyaan ada permohonan istri saya Pak Haji. Apa? Ada permohonannya dia. Permohonan? Iya. Apa permohonannya? Dengan modal dia kemarin tuh hatam Quran 6 juz ya. 6 kali hatam Quran selama di sini Pak Haji. Itu ditunjukkan kerja yang bagus buat dia. Apakah dia bisa riado di sini atau kerja dia kan latar belakangnya guru Pak Haji. Bisa. Guru pesantren di Pulau Gontor. Ya, bisa. Tahu ada Pak Haji bisa. Kebetulan kan di sini anak yatim nggak ngaji Pak. Dia cuman di masjid. Nggak ngaji kayak sekolahan, nggak ada di sini. Karena dia sekolahnya sekolah umum. Bukan sekolah ngaji. Jadi dia pulang, tidak menginap di sini. Nanti sore jam 5 udah pulang. Besok jam 12, jam 1 datang lagi. Nanti dia ngaji. Gitu. Jadi nggak ada. Nggak apa-apa. Nanti ibu tinggal di bidang lain aja kan banyak. Dia bisa di Pak Haji. Bikin minuman. Bisa. Ya, masak waktu di Malaysia kemarin. Saya butuh laki-laki kalau Bapak mau. Setuju gak? Siap, setuju Pak Haji. Belum ngomong udah setuju. Saya kebetulan miara ayam kampung banyak banget betina. Jantannya cuma 1. Tugas Bapak nyolokin jari ke itu alat kelaminnya ayam. Ada telurnya apa enggak? Tugas itu doang. Gampang. Kalau nggak ada telurnya Bapak masukin biar jadi telur. Aku pengalaman di ini Pak Haji. Ada 2000 ayam betina. Soalnya kan kemarin saya tanya. Om Lukman, kita nih butuh laki-laki tangguh. Tenang Pak, nanti ada dari Sulawesi. Ada. Bener. Soalnya ayam jago kita udah nggak kuat, bos. Kemarin kan kita panggil tuh ayam jago. Jago gimana nih 2000 kok nggak pada betelor? Khawatirnya begini Pak Haji, khawatirnya pada mati kalau sama saya. Jadi Pak Haji, aku ada pengalaman melihara bebek Pak Haji. Iya. Di Malaysia, di TKI itu. Iya. Melihara bebek, iya. Berapa ekor? 3000 kemarin sendirian. Bebek apa? Itu petelur. Yang warna coklat atau warna apa? Putih atau hitam? Ada yang hijau, ada yang hitam, 3 warnanya. Dan cara pengolahan ininya. Saya tadi nanyanya apa? Bebeknya yang warna coklat, hitam apa putih? Tadi Bapak bilang, saya piara bebek yang warnanya hijau. Emang ada? Telurnya hijau. Telur hijau. Iya. Makanya kalau bebeknya warna hijau kayaknya bebek ini deh. Ini warnanya hijau nih bebeknya. Bantu doa juga Pak Haji karena 3 kali saya berangkat Pak Haji ke sini. Jujur saja itu. Bapak udah 3 kali ke sini? Iya. Udah ke RD 3 kali? Iya. Ke sini 2 kali dengan ini. Keduanya saya ikut Jogja sama Mbak Rina. Itu yang kok ngomong di bis itu ucapan terima kasih kepada Pak Haji. Yang waktu waktu ke Jogja sama Mbak Rina istri ikut gak? Enggak. Oh Bapak berangkat sendiri? Iya. Terus Bapak dari Jogja kan ke RDAY, Bapak ikut ke RDAY kesini lagi gak? Pulang dulu beberapa minggu baru kesini lagi. Waktu pertama datang bawa anak istri sama dianya. Oh ibu udah kedua kali? Iya. Oke. Ya dibantu doa Pak Haji sudah kemudahan pulang Bali gitu. Rencana tiap bulan kesini lah. Iyalah. Minimal Bapak wajib kesini nengokin ibu-ibu yatim. Iya katanya.
Oh iya anak yatim. Lu enggak ngeh gue ngomong apa? Gue ngomong ibu-ibu yatim, bukan nengokin anak yatim. Lu bilang iya. Bukan Pak Haji. Yang kedua Pak Haji ada permasalahan. Tutup dulu kupingnya deh ya. Ini yang rencana Pak Haji yang saya mau temu ini. Tapi yang minta restunya juga dia Pak Haji dengan Ya. Pak Haji. Itu juga ada anunya detail lalatnya Pak Haji, gimana tuh? Apa? Dia juga ada detail lalatnya. Siapa? Calon ceritanya. Istri yang keempat. Calon istri yang keempat. Ada tai lalatnya. Ya. Kapan terakhir Bapak ngelihat alat kelaminnya? Enggak Pak Haji, aku spontan aja bilang, maaf deh situ punya begini ya. Ya ngaku. Tapi kan kalau belum ada bukti saya belum bisa ngasih tahu ilmu Dia ngaku Pak pamungkas Haji. ya. Sumpah-sumpah saya ada katanya. Tapi saya butuh Bapak ngelihat dulu. Atau gimana belum mahram, bukan mahramnya Pak Haji. Aduh. Aduh. Deh, saya minta izin begini boleh nggak? Ada Pak Haji nih. Ya kan ada kuncinya sama Pak Haji. Ada kuncinya. Yang penting kaya kan, adil kan? Oke, siap nggak? Bukan yang penting kaya terus yang dicari. Ya kalau miskin bagaimana bisa beribadah, bagaimana bisa sedekah? Suruh kerja sendiri istrinya karena orang kaya toh. Iya, dia Ibadah kan kerja itu ibadah. Mbak, kalau kamu nurutin keinginannya suami, saya udah lihat, walaupun saya jarak jauh udah bisa, mbaknya nanti meninggal, tidak akan ada siksa kubur. Jadi pada saat malaikat mau siksa kubur, nanti langsung kata Allah, jangan. Kenapa Allah? Karena wanita ini di dunia udah disiksa sama. Jadi mbaknya dikubur nggak ada siksa kubur mbak. Kalau yang lain nih semua siksa kubur, mbaknya doang yang enggak. Karena mbaknya di dunia udah disiksa sama. Mumpung di sini minta abdolnya Pak Haji, minta izinnya, ridhonya gitu. Bos, gue ngomong begini lo setuju gak bos? Masa gue mati di situ Pak Haji, ngomong gue. Pak Bos, Pak Bos. Mana mic-nya? Boleh saya tinggal 1 bulan dengan istri di sini. Boleh, boleh. Kita siapin kamarnya 1 bulan ya. Karena kita kan tidak ada uang lagi sudah. Boleh. Nanti bos tinggal di sini sebulan. Nanti bos kita banyak. Ada piara ayam, ada piara bebek, ada piara kelinci, Iya, Pak Haji. ada piara kebun. Iya, Pak Haji. Ada kebun, nanam pohon pisang. Iya, Pak. Bos, tamu gue bos yang cair 1 miliar, kerjaannya cuma 1. Dia nyabutin pisang, jadi pohon pisang kan ngebroyot, ngebongkot. Iya. 1 gondokan. Nama dia dipisahin bos. Pisangnya, anak-anak pisang dipisahin. Iya. Ditanemin. Anak-anak pisang ditanemin. Anak pisang ditanemin. Dia di sini setahun bos. Riyadh setahun. Iya, Pak Haji. Nah dia barusan kabarin saya, Pak Haji. Terima kasih ilmunya Pak Haji. Saya dipaksa suruh mindahin anak-anak pisang. Alhamdulillah Pak Haji, pisangnya dimakan anak yatim. Berkahnya baru sekarang. Saya awalnya cair 1 miliar. Cair lagi 2 miliar. Cair lagi 2 miliar. Cair lagi cair. Sekarang udah cair 100 miliar. Cuman Riyadh di RDAY bersihin rumputnya pohon pisang. Iya, Pak Haji. Bapak kalau lihat tiap hari tuh anak yatim hobinya makan pisang. Iya, Pak Haji. Pisang goreng, Bapak lihat deh. Nah, Bapak di kebun aja di sana sama istri. Oh iya. Nah, sambil ya ini istrinya. Iya, Pak Haji. Ini gue isi. Nah, Bapak juga di kebun nanti sama istrinya. Jadi saya mau mbaknya pulang nanti dari RDI harus bunting. Harus bunting dan pasti bunting. Harus bunting dan pasti bunting. Ilmunya apa? Kalau hujan deras atau hujan gerimis, mbaknya harus hujan-hujanan sama dia.
Berdua hujan-hujanan, habis hujan-hujanan mandi, habis mandi langsung ML. Nanti mbaknya langsung bunting. Duitnya ada, rumahnya ada, kendaraannya ada, modalnya ada, keturunannya ada. Pasti bunting Pak Haji, pasti karena saya lihat alat kelamin kamu cuman bengkok dikit doang kok. Ntar saya lurusin gampang. Permisi Pak Haji, jadi beneran nih kita boleh riado Pak Haji. Nanti saya pakai ini kok. Ini ada alatnya yang buat ngelurusin. Pak Haji, kami sudah hampir 1 bulan di sini Pak Haji, mengajukan permintaan untuk riado Pak Haji. Ya. Belum ada jawaban, jadi boleh nggak saya riado sama istri? Boleh. Kalau boleh. Lah kamu sebulan tinggal di mana? Ada kemarin kami lagi bayar penginapan Pak Haji. Tinggal di mana? Di Wasilah. Sendu yang satunya. Yang di sini. Dekat Wasilah. Oh, keluar dari RDI dulu? Tidak. Dekatnya kandang. Oh, dekat ibu. Oh, iya. Oh, iya. Semisalnya kalau sehari ada 1 bulan Pak Haji. Ya. Solusinya untuk istri yang di sana gimana Pak Haji? Istri yang di sana dipaketin aja ke Libya. Atau di Israel. Kasihan pasiennya Pak Haji, dia kan perawat. Iya. Ada anak kecil di sana Pak Haji sama saya. Masih umur 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun lah. Jadi nanti Pak, Bapak saya ajarin, nggak sekarang. Besok malam, Bapak datang lagi, Bapak datang. Nah kita ngobrol lagi besok malam. Hajat cair tunai 10 miliar. Gak usah sekarang, kadang kalau sekarang ngomong, saya ngomong aja. Bisa 2 jam. 2 jam kan di jam 10. Bisa jam 00. Belum anak-anak persiapan untuk tahajud. Jadi gini Pak. Setiap malam Bapak lihat deh. Ada nama-nama tamu-tamu RDA yang ikut sedekah subuh. Itu namanya dibacain satu-satu. Nah tadi barusan ada tamu RDA. Pak Haji saya titip hajat 1 aja. Oh iya boleh. Nanti pas baca. Nah dia sedekah hari ini. Malam ini 2 miliar ini. Nah rencana saya. Bapak dan Ibu. Paksain. Besok Bapak datang kemari nanti saya ajarin. Gitu. Tapi dibatasi kan Pak Haji 50 orang. Nanti kita nggak. Oh besok tanggal 17. 17-nya. Iya. Ini buat besok malam. Bapak datang malam lagi kita privat lagi di sini. Ntar saya ajarin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Besok malam gratis nggak bayar. Bapak nggak bayar. Kan nanti bilang sama Pak Sopian. Saya sama Pak Haji kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Free gratis. Bapak tinggal buktiin aja alat kelamin Bapak dikasih lihat Sopian. Nih Sopian alat kelamin. Itu Pak Haji. Tadi udah diperiksa Pak Haji ada tai lalatnya. Jadi besok yang privat khusus gratis, yang khusus alat kelaminnya ada tai lalatnya. Yang gak ada tai lalatnya gak boleh. Itu. Kebetulan Bapak ada, jadi Ibu ada. Ya udah masuk. Ada nggak? Ada dia mah. Dia mah bukan tai lalat tapi tato. Tato. Untuk Pak Haji minta doanya supaya orang yang punya hutang kepada saya itu dibayar. Saya mau. Jangan. Orang yang ngutang Bapak, jangan Bapak minta bayaran sama uang Bapak yang dipakai orang, jangan. Saya nggak setuju. Udah aja uang Bapak biar di sana. Jadi gini Pak, orang yang tidak bisa bayar utang masuk neraka jahanam. Kok malah Bapak tagih? Udah biar dia masuk neraka jahanam aja, jangan ditagih. Banyak duitnya cuma ngeles. Ya nanti Bapak saya ajarin cair 10 miliar besok malam. Oh, siap. Besok malam. Khusus tamu-tamu yang ada tai lalatnya alat kelaminnya. Saya mau ngajarin besok. Nah Bapak kan ada. Nah, kita gabung besok gitu loh Bu. Khusus yang ada tai lalatnya. Kalau yang gak ada tai lalatnya gak boleh datang besok. Gimana Pak Haji taunya ada tai lalatnya? Kan saya bisa survei dulu. Nanti kita ada mesin ekstra ya.
Yang dari bea cukai ya? Apa? Mesin teropong. Jadi uang Bapak di luar jangan Bapak tagih. Saya nggak setuju. Jadi Bapak diemin aja. Kalau dia mau bayar ya diterima. Kalau dia nggak mau bayar biarin aja. Kalau sampai dia tidak bayar utang ke Bapak, itu bonusnya dari Allah masuk neraka jahanam sekeluarga. Misalkan sama suami pertama, masuk sama suami pertama. Dia kawin lagi sama suami yang kedua, masuk sama suami yang kedua. Begitu juga suaminya, istri pertama masuk, istri kedua masuk. Misalkan dia 5 istri, 5 istrinya masuk. Plus anaknya. Bagaimana utangku sama istri saya Pak Haji utang umroh? Kenapa? Aku pakai duitnya untuk umroh. Enggak apa-apa, nanti kan Bapak saya ajarin cair 10 miliar Bapak bayar. Alhamdulillah. Besok saya ajarin cair 10 miliar besok. Jadi besok tanggal 11, tanggal berapa sih besok? Tanggal 11 itu hari saklar. 11 Maret. Hari apa 11 Maret? Super Semar. Jadi acara besok 11 Maret Super Semar. Khusus saya ngajarin hajat cair tunai 10 miliar. Dan tidak live. Kita besok nggak live. Jadi biar ngomongnya enak. Nanti Bapak nggak usah. Nggak denger. Bapak. Ini udah saya sirap tadi istrinya. Udah nguap-nguap mulutnya. Nah, jadi kita bisa nginep di sini 1 bulannya Pak Haji. Iya. Tapi Bapak di kebun nginepnya. Iya. Biar Bapak fokus. Iya Pak Haji. Sama istri. Karena kalau Bapak di penginapan bawah. Kalau Bapak lagi ML berisik. Iya Pak Haji, ya Pak Haji. Itu tempat tidurnya ngek, ngok, ngek, ngok, ngek. Iya Pak Haji. Ya. Berisik. Iya, Pak Haji. Ya, kan di bawah ada kandang bebek. Bapak udah lihat belum kandang bebek yang di bawah? Ada dekat pacuan kuda, yang lapangan kuda. Yang ada dindingnya itu bebek. Nah, nanti Bapak tidur sama entok di situ. Iya. Oke? Hah? Kebunnya dekat. Nanti Bapak sama Ibu dianterin di kebunnya. Nah di situ ada yang riadoh namanya Pak Barno. Ada yang riadoh yang kemarin cair. Orang Riau cair berapa miliar? 4 miliar. Ini yang ngasih duit kita yang dulu riadoh. Yang cair 100 miliar. Gitu. Dia hanya cuman apa Pak? Mindahin pohon pisang. Jadi nanti Bapak lihat kebun kita kan ada pohon pisangnya banyak. Dempetan. Anak-anaknya dipisahin sama bapak sama ibu. Nanti dipindahin, ditanam. Anaknya dipindahin, ditanam. Nanti kan anak-anaknya besar. Nah tumbuh jadi buah pisang. Pisangnya diambil buat makan anak yatim. Karena bapak nggak usah sedekah uang tapi sedekah profesi. Kenapa pisang? Kalau sampai bapak blow on gagal saya juga nggak rugi. Karena cuman pohon pisang. Orang itu numbuh sendiri. Kalau pohon pisang kan numbuh sendiri. Nah, nanti bapak congkel. Nanti bapak ibadah dia di situ. Paksain. Harus bisa dan pasti bisa gitu. Nah bapak pulang harus ibunya udah mensnya telat. Udah hamil. Bapak seneng gak kalau sampai dia hamil? Iya. Kalau bapak gak seneng nanti yang hamilin biar bebek. Ya oke. Apa lagi? Boleh apa-apa. Besok saya mau ke Jakarta karena ini ada rumah mau dijual. Ya di Jakarta Utara, Sukapura. Sukapura. Banyak tawaran Pak, ada juga kebun mau dijual semua dipercayakan sama saya. Di mana kebunnya? Kebun ada di sini Pak. Sekitar sini ada juga di Sulawesi. Beberapa penawaran tanah Pak mau dijual. Mana mic-nya? Mic-nya. Itu yang pertama Pak di
Madura yang pernah ke sini, saya sarankan ke sini lagi, katanya belum ada duit. Wah. Saya bilang berkonsultasi sama Pak Haji aja, minta tolong sama saya, itu mau pensiun tentara gitu Pak Haji. Itu tanah nilainya kalau dijual itu 4 miliar. Sedangkan tanah yang ditagihkan itu cuma 2 miliar lebih dari sengketa. Jadi mau dibebaskan itu, sudah dibebaskan, mau dijual, belum kejual Pak Haji. Minta tolong sama saya. Takutnya saya jadi Tuhan kecil Pak Haji. Minta izinnya dulu, itu yang pertama. Yang kedua ada ruko di Sukapura itu, Gadin Permek kalau nggak salah. Itu nilai jualnya 2,3 Pak Haji. Nah, sekarang sudah ada penawarnya, cuma belum sampai segitu. Itu pun ilmunya RDA saya amalkan Pak Haji. Yang mana ilmu RDI dipraktekin? Ya Pak Haji. Ilmu RDI apa yang dipraktekin? Ya, saya suruh itu siram-siram pakai ini cebokan. Oh iya. Terus ada di sini sekitaran sini tanah yang kebun yang mau dijual 3 miliar. Saya dapat komisi 2,5 sampai 5 miliar. Kebun apa namanya? Jambu sama kapling. Nah, ada juga yang minta kan sama saya untuk dicarikan tanah untuk bikin villa di wilayah Bogor. Dia punya uang cuma 85 atau 75 juta Pak Haji. Iya. Bisa dibantu mungkin Pak Haji. Bisa lah. 35 juta kita bikinin villa. Namanya Villa Semut. Mau gak? 80 juta dia punya uang. 40 juta. Kapling tuh bikin villa dia katanya. Orang berlayar Pak Haji. Keluarga. Iya, iya. Jadi saya senang-senang itu Pak Haji menjual-jual gitu. Yang kemarin saya dapatkan hasilnya di sini. Saya terapkan di sana. Langsung tidak sampai sebulan orang itu di laku kebunnya. Iya. Terus saya dikasih komisi hampir 3 juta. Terus dari yang menjual saya dikasih 10 juta. Oke. Bolak-balik sih Pak Haji. Udah habis dah. Boleh, nggak apa-apa. Semangat saya ya.